influence the past? Can we change our futures? The only thing I know for sure, you are the best thing that's ever happened to me. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini Admin Tanfan akan membahas sebuah film dengan judul Predestination yang dirilis di tahun 2014 yang lalu. Film ini dikhususkan kepada orang-orang yang ber-IQ tinggi dikarenakan kerumitan dalam alurnya. Jadi buat antum-antum sekalian dimohon untuk menyimak dan jangan di skip-skip agar kalian paham. Oke, mari kita mulai. Film ini dimulai dengan si penjelajah waktu dari sebuah agent time travel. Kita sebut saja orang ini sebagai si agent. Ia terlihat sedang berjalan membawa alat time travel ke sebuah ruangan gelap, di mana ruangan itu terdapat bom yang dalam hitungan dekat akan meledak. Si agent kemudian berusaha untuk menjinakkan bomnya. Namun di sela-sela itu dirinya malah bertemu dengan Fizzle Bomber yang diketahui sebagai orang yang menaruh bom tersebut. Mereka berdua pun bertengkar dan tak lama kemudian bomnya meledak hingga kobaran api mengenai wajah si agent. Ia merasa kesulitan ketika ingin mengambil alat time travelnya. Lalu ada seorang pria misterius yang membantunya meraih alat tersebut. Setelah kejadian itu, ia terbangun di sebuah rumah sakit dengan balutan perban di sekujur tubuh dan wajahnya. Kemudian dua orang rekannya dari agent time travel memberikan Blackmore sebagai tanda hormat atas pengabdiannya selama ini. Ia disuruh untuk tidak ikut campur masalah Fizzle Bomber lagi karena orangnya kini sudah diketahui identitasnya. Walaupun demikian, perasaan bersalah masih terus menyelimuti dirinya karena tak berhasil menjalankan misi untuk menghentikan perbuatan jahat di masa lalu. Setelah melakukan operasi pemulihan, kini wajahnya mulai tampak baik seperti semula. Ia kemudian melakukan persetujuan dengan rekan agent time travel lainnya untuk menjelajah waktu kembali. Rekannya memberitahu jika ia terbukti salah, maka ia akan disuntik mati. Ia pun memulai perjalanannya sebagai seorang bartender. Di situ ia bertemu dengan seorang pria bernama John yang dulunya adalah seorang wanita. John meminta agar bartender menceritakan sebuah lelucon, tapi sang bartender mengatakan ia tidak memiliki cerita lucu apapun. John pun menawarkan cerita miliknya yang berjudul Unmarried Woman, dengan syarat sang bartender harus memberikan minuman gratis jika cerita itu terdengar menarik. Karena setuju, John pun memulai ceritanya. Pada 13 September 1945, seorang bayi perempuan bernama Jen, atau yang saat ini dikenal sebagai John, dibawa ke tempat pengadopsian oleh seorang pria misterius. Waktu Jen kecil, dirinya menyukai segala hal tentang astronomi. Usai membaca buku astronomi, Jen mengintip dari balik pagar dan merasa iri ketika melihat anak kecil lain bisa bersenang-senang dengan orang tuanya. Karena terlampau kesal saat Jen nyaris tertabrak mobil pun bukannya Jen yang menghindar. Ia justru menghancurkan lampu mobil tersebut. Jen juga berani melawan pembuli di asrama maupun di sekolahnya. Sampai suatu ketika ia menyadari jika dirinya berbeda dari kebanyakan orang. Seiring bertambahnya usia, Jen mendapat kesempatan mengikuti training di Space Corps. Jika Jen berhasil, maka akan ada kesempatan dirinya dibawa terbang ke angkasa. Selama tes berlangsung, Jen menjadi wanita dengan nilai dan ketahanan paling unggul. Di saat yang lain merasa mual ketika dipasangkan alat, ia justru tertawa sambil menikmatinya. Ia juga mampu bertahan selama 2 jam di treadmill, sementara wanita lainnya sudah berhenti berlari. Pada suatu momen Jen bertengkar dengan rekannya di sana. Namun rupanya hal itu membawa keburukan bagi Jen. Ia dianggap gugur dari training karena telah mencelakai peserta. Jen pun mengikuti kelas etika. Pada suatu momen di mana hujan mengguyur,
ia bertemu dengan seorang pria yang katanya sedang menunggu seseorang. Mereka berdua merasa memiliki kesamaan. Lalu mereka memutuskan untuk mengobrol di sebuah taman. Sebelum pergi, pria itu berjanji akan kembali lagi pada Jen, tapi ternyata pria itu menghilang tanpa kabar. Dan parahnya lagi ternyata Jen dihamili oleh pria itu sehingga Jen harus melahirkan tanpa seorang kekasih yang mendampingi dirinya. Relax. Now breathe deeply. Setelah proses sesar selesai, dokter memberitahu jika anak Jen adalah seorang perempuan. Dokter juga memberitahu hasil pengecekan. Diketahui jika Jen memiliki susunan organ tubuh yang berbeda, di mana ia memiliki 2 kelamin sekaligus. Namun kelamin perempuannya kian menghilang pasca melahirkan. Saat malam hari, Jen melihat anaknya dibawa kabur oleh seorang pria misterius yang entah dari mana datangnya. Usai kejadian itu, Jen meminta pertolongan kemana-mana, namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Semenjak saat itulah ia merasa hancur sehancur-hancurnya karena telah kehilangan anaknya itu, lalu memutuskan untuk operasi kelamin dan menjalankan hidupnya sebagai seorang pria yang bernama John. Setelah itu, John melanjutkan karirnya sebagai seorang penulis. Singkat cerita, sang agen menawarkan John untuk melakukan perjalanan waktu bersamanya. Namun John tidak percaya akan hal itu sampai si agen menyebutkan nama Beth, yaitu pengurus John sewaktu di panti asuhan dulu. John mencoba mengikuti perkataan si agen itu. Mereka berdua pergi ke sebuah ruangan untuk melakukan perjalanan waktu. Meskipun masih ada rasa tidak percaya dalam diri John, pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke masa lalu, tepatnya di Ohio, pada 3 April 1963. It weighs approximately 6 kilos. Calculate a discrete arrival location. Why do I need to close my eyes? John dibiarkan menjalani misinya duluan. John menunggu Jen di sebuah tempat di mana pertama kali Jen bertemu dengan pria yang menghamilinya itu. Oh, I'm so sorry. Beautiful. Mereka pun mengobrol, sementara sang agen tadi menunggu John selesai. Karena menunggu John terlalu lama, si agen itu pun menjelajah waktu seorang diri ke tempat pengeboman itu. Disitulah ia bertemu dengan Fizzle Bomber. Mereka berdua berkelahi hingga sang agen nyaris pingsan. Dan ketika agen hendak berdiri, ia mendengar suara ledakan dari bom yang tadi. Si agen kemudian melihat dirinya di masa lalu terbakar dan sedang berusaha mengambil alat time travelnya. Lalu ia pun membantu dirinya di masa lalu meraihnya karena ia di masa lalu tampak kesusahan. Setelah itu si agen pergi ke tahun 1964 untuk mengambil bayi milik Jen. Lalu pergi ke tahun 1945 untuk menitipkan bayi itu ke panti asuhan. Dan kemudian pergi ke tahun 1963 untuk menjemput John yang sedang bermesraan di taman dengan Jen. John berjanji pada Jen bahwa dirinya akan kembali. Lalu ia pergi menemui agen dan mengatakan jika dirinya tak ingin pergi ke masa depan lagi. Namun karena misi awalnya adalah untuk mencari tahu siapa lelaki yang dicintai Jen, John tidak bisa tinggal di sini lagi sebab kini dirinya sudah tahu siapa lelaki itu. Selanjutnya mereka berdua pergi ke tahun 1985 untuk memulihkan John. Karena sebentar lagi John akan bergabung di Agent Time Travel bersama si agen itu. Sementara menunggu John bangun, sang agen pergi ke tahun 1975 lantaran dirinya masih diselimuti rasa bersalah akibat tak bisa mencegah perbuatan Fizzle Bomber. Saat itu ia tengah menyelesaikan ceritanya. Lalu karena sudah diberitahu sebelumnya lokasi Fizzle Bomber berasal, ia akhirnya pergi ke sana. Setelah sampai, ia kemudian menemukan Fizzle Bomber di sana. Namun, ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Fizzle Bomber itu ternyata dirinya sendiri. Fizzle bercerita jika dirinya telah menyelamatkan banyak orang dari peristiwa bom. Dan Fizzle Bomber, yaitu dirinya di masa depan meminta si agen untuk bergabung bersamanya. Namun si agen tiba-tiba menembak Fizzle Bomber lantaran dirinya sudah terlampau marah. Forget all that. We can have a future together. Sampainya di rumah, sebuah bekas luka terlihat di perutnya yang menandakan si agen adalah Jen, John dan Fizzle Bomber.
Mereka adalah orang yang satu. Di kehidupan barunya, si Agent mulai mengingat-ingat kembali dengan apa yang terjadi di masa lalu. Hingga di masa tuanya, kini ia harus menjadi gila lantaran perbuatannya selama ini, dan film pun berakhir. Mungkin sebagian dari kalian masih belum paham tentang alur film ini. Jadi gini, di dalam film ini ada 4 tokoh yang sebenarnya mereka merupakan orang yang sama, yaitu Jen, John, Agent, dan Fiddle Bomber. Pertanyaannya adalah duluan mana? Jen, John, Agent, atau Fiddle Bomber? Inilah sebuah paradox predestination. Intinya, film Predestination ini adalah cerita seseorang yang dilahirkan dari hubungan antara dirinya dengan dirinya, kemudian diculik oleh dirinya. Ketika dewasa, ia bertemu dengan dirinya, lalu menemui dirinya, lalu berhubungan dengan dirinya, akhirnya dibunuh oleh dirinya. Ini semua karena mesin waktu. Makanya gak usah pakai mesin waktu, Jir. Saya juga bingung kalau gini. Oke lah, saat Mintan Fan pamit undur diri dan terima kasih. Saya masih bingung ini.